Bab 825. Pedangnya hancur berkeping-keping. Kematian Edric membuat semua orang menyadari satu hal. Pemuda bertopeng yang bernama Louis Zhang di depannya pasti bukan hanya berada di tahap energi refining. Tahap energi refining dapat berpindah-pindah dengan bebas di antara para master-master. Dan membunuh orang seperti mengambil sesuatu dari saku. Ini sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, meskipun semua orang di keluarga Jin marah, mereka tidak berani bertindak gegabah. Sampai satu cahaya merah keluar dari istana pasir. Seperti bulan sabit merah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya merah itu langsung membidik Louis Lu. Pada saat yang sama, terdengar raungan yang menggelegar, "Orang gila. Bayar nyawa anakku. Aku akan mengubur wanitamu hidup-hidup. Setelah dia mati pun dia harus dihantui oleh anakku selamanya." Faisal Jin penuh dengan niat membunuh. Tatapannya ganas dan penuh kebencian. Dan cahaya merah yang membidik ke arah Louis Lu adalah pedang berdarah. Pedang itu seolah-olah merasakan kemarahan Faisal Jin. Memancarkan aura ganas dan mengguncang kediaman Jin hingga semuanya bergetar. Senjata sihir spirit. Mata Karincu berbinar. Dia bahkan tidak merasa takut, malah merasa sedikit senang. Louis Lu menariknya. Menghindari serangan parang. Terlihat sebuah pedang merah berputar-putar mengelilingi mereka berdua. Lalu tiba-tiba berbalik dan menyerang beberapa master keluarga Jin yang tadinya melindungi Edric Jin. Pedang itu seperti memotong rumput. Beberapa kepala manusia jatuh dan menggelinding di tanah. Kemudian pedang itu kembali ke tangan Faisal Jin. "Buat apa kalian hidup jika tidak bisa melindungi putraku dengan baik?" Faisal Jin memandangi kepala yang jatuh menggelinding ke tanah tanpa sedikit pun belas kasihan. Bahkan menggantung pedang di depan lidahnya dan menjilati darah segar di pedang itu. Saat melihat adegan ini, semua orang di keluarga Jin merinding. Apakah ini adalah tuan mereka? Meskipun dulunya Faisal Jin juga mudah tersinggung, dia pasti tidak akan melampiaskan amarahnya pada anggota klannya dan menjilat darah mereka seperti ini. Ini bukan disebut mudah tersinggung lagi. Tetapi dia benar-benar sudah gila. Dasar si gila. Semua orang terdiam. Faisal Jin memegang pedangnya. Masih ada darah di sudut mulutnya. Mata merahnya tertuju pada Louis Lu lagi. "Kamulah yang selanjutnya." Dia melangkahkan kakinya. Aura yang sangat menakutkan dan ganas meluap dari tubuh Faisal Jin. Seolah-olah dirinya telah menyatu dengan pedang merah. Kemudian pedang itu menebas ke arah Louis Lu. Kekuatan itu begitu dahsyat dan menakutkan. Cahaya pedang itu saja membuat seluruh keluarga Jin kesulitan bernapas. Louis Lu menggunakan energi sejati untuk membentuk perisai. Tetapi itu hanya melindungi Karincu. Sementara dia keluar dari area perlindungan dan berjalan menuju Faisal Jin dengan tenang. Dia cari mati. Ketika semua orang melihat adegan ini, pupil mata mereka menyusut. Dia tidak mengelak atau menghindari serangan yang begitu mengerikan, dan bahkan berjalan langsung ke arahnya. Jika Louis Lu memiliki senjata ajaib masih bisa dimaklumi dia mau melawan Faisal Jin. Tapi dia tidak punya apa-apa. Dan masih berniat untuk menahan serangan dahsyat itu dengan tangan kosong. Sepertinya otaknya bermasalah. Keluarga Jin di sekitar tentu saja tidak mengasihani Louis Lu. Mereka hanya merasa dia sangat konyol. Sekalipun dia mati juga tidak disayangkan. Tentu saja, mereka juga ingin melihat Louis Lu mati secara tragis. Keluarga totem tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Faisal Jin menunjukkan ekspresi ganas. Tubuhnya yang kokoh melompat tinggi. Lalu dia menebaskan pedangnya.
Cahaya pedang itu menyatu menjadi bulan sabit merah yang sangat menakutkan. Daang. Pedang itu jatuh. Kekuatan sisa menghilang. Badai dahsyat mengiris wajah orang-orang di sekitar hingga mereka kesakitan dan tidak bisa membuka mata. Setelah angin dan pasir itu hilang, mereka baru melihat sesosok tubuh secara samar-samar. Posturnya tinggi dan berdiri tegak. Tubuhnya tidak hancur berkeping-keping. Sosok yang berdiri di sana tidak lain adalah Louis Lu. Tubuhnya tidak remuk walau terserang pedang merah yang begitu mengerikan. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Namun, ketika semuanya melihat lebih jelas, mereka bukan lagi merasa terkejut, tetapi menjadi ketakutan. Tubuh Louis Lu bukan hanya tidak hancur berkeping-keping. Dia juga tidak mati. Walau diserang dengan kekuatan sedahsyat itu, hanya satu jari yang terluka saja. Terlihat Louis Lu mengarahkan satu tangannya ke langit dan menghalangi pedang merah Faisal Jin dengan hanya satu jari yang tertusuk. Jari Louis Lu berubah menjadi merah. Terlihat seperti terluka. Jika mereka tahu jari Louis Lu sama sekali tidak terluka, tetapi ditempa oleh api spirit sehingga terlihat agak merah, mereka pasti akan terkejut. Setelah ditempa oleh api spirit, jari telunjuk kanan Louis Lu menjadi kuat dan keras. Tak kalah dari senjata ajaib yang kuat. Apa susahnya menghadang pedang merah itu? Selain itu, dia bukan hanya berhasil menghadang pedang itu saja. Di balik topeng Louis Lu, terlihat ada sebuah senyuman. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Jari telunjuknya melawan pedang berdarah itu, menimbulkan suara denting. Segera setelah itu, krek, pedang itu hancur. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang menakutkan membuat Faisal Jin yang sedang mengambang di udara terlempar keluar. Bersambung. Bab 826. Raja Kalajengking beracun. Pedangnya patah sedikit demi sedikit. Dan pada saat yang sama, tubuh kokoh Faisal Jin terlempar terbalik. Dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras seperti layang-layang yang talinya putus. Cik. Dalam sekejap, tempat pedang itu patah dipenuhi darah. Seolah-olah pedang itu bernyawa. Berusaha untuk melarikan diri. Kau mau pergi kemana? Karin Chu sudah melakukan persiapan. Dia mengguncang lonceng pencari jiwa dengan keras. Cahaya hitam keemasan keluar, seperti jaring besar yang jatuh dari langit. Dengan cepat menutupi dan menyusutkan cahaya merah itu. Cicit-cicit. Cahaya darah bergetar. Tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya dia diselimuti oleh cahaya keemasan dan tersedot ke dalam lonceng pencari jiwa. Menjadi nutrisi bagi lonceng pencari jiwa. Ah, sialan. Kalian berdua, mati saja. Faisal Jin melihat pedang berharganya hancur. Pada akhirnya memuntahkan seteguk darah dan meraung seperti orang gila. Reaksinya bahkan lebih intens daripada saat dia melihat putranya meninggal. Dia telah kehilangan akal sehatnya karena senjata sihir spirit. Aku ingin kalian berdua dikubur hidup-hidup bersama pedangku. Faisal Jin meraung keras. Tiba-tiba menarik lengan bajunya, memperlihatkan tanda totem berbentuk kalajengking beracun di lengannya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau pendek dan menusuk ke tengah totem itu dengan keras. Darah menyembur keluar. Seketika mewarnai tubuh Faisal Jin menjadi merah. Tapi dia seperti tidak merasakan sakit. Dia jatuh ke dalam keadaan gila. Mata merahnya tertuju pada Louis Lu dan Karin Chu, Raja Kalajengking. Setelah darahnya menetes, Faisal Jin meraung dengan ganas. Beberapa saat kemudian, hal mengerikan terjadi di sekitar. Terlihat dalam beberapa mil di sekitar kediaman Jin.
Angin bertiup kencang. Pasir dan debu bergulir masuk dan menumpuk tinggi. Seolah-olah air akan meluap. Kecepatan debu sangat mengerikan. Dalam sekejap mata sudah mencapai jarak kurang dari 100 meter. Kediaman jin adalah pusatnya. Saat melihat ke sekeliling, rasanya seperti terjebak di dalam sumur kering yang terbuat dari pasir apung dan sama sekali tidak bercelah. Hanya ada lubang besar di atas kepala. Cahaya juga menjadi redup. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Bahkan semua orang di keluarga jin ketakutan dan terlihat panik. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Louis kecil. Sepertinya kita telah memprovokasi makhluk yang menakutkan. Karin Chu berkata dengan cemas. Benarkah? Louis Lu tidak terlihat takut sedikitpun. Sebaliknya sudut mulutnya terangkat dan terlihat sedikit bersemangat. Itu hanya keluarga totem dan dia juga sudah pernah menghadapinya. Sini. Biarkan badainya lebih dahsyat. Saya sudah lapar dan haus. Ketika Louis Lu menghadapi keluarga totem untuk pertama kalinya, dia sangat tidak berdaya dan tidak bisa menahan keinginan akan serigala ajaib. Tetapi kali ini berbeda. Pengendalian dirinya jauh lebih kuat. Meskipun dia sudah merasakan nafas totem, dia tidak menunjukkannya. Sampai sekarang dia baru merasa sedikit bersemangat. Bukankah itu hanya akan memberinya pengalaman? Doong. Pasir dan debu mengepul dengan kekuatan yang luar biasa. Penghalang pasir di sekitarnya telah menumpuk hingga ketinggian 100 meter. Kediaman jin yang dikelilinginya tampak kecil seperti setetes air di lautan. Jika pasir ini roboh, tidak diragukan lagi. Keluarga jin akan terkubur dalam sekejap. Dang. Penghalang pasir apung semakin dekat dan datang dari segala arah. Seperti sangkar besar yang memenjarakan semua orang di dalamnya. Ketika pasir itu hendak menyelimuti mereka, waktu seolah membeku. Pasir apung tidak bergerak lagi. Suasana yang mengerikan juga berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Berhenti. Namun, hati semua orang seakan-akan masih terpukul keras oleh palu yang berat. Mereka merasakan aura yang menakutkan. Tertekan. Takut. Hampir semua anggota keluarga jin, termasuk Faisal Jin, berlutut di tanah. Membenturkan kepala mereka dengan keras ke tanah. Raja Kalajengking. Pasir yang telah mengendap berubah menjadi kalajengking raksasa menakutkan diiringi oleh sorak ramai orang-orang. Raja Kalajengking beracun. Makhluk raksasa dan totem keluarga jin. Mengapa membangunkanku? Raja Kalajengking beracun melontarkan kata-kata itu. Suaranya mengguncang langit. Kekuatannya luar biasa. Pasir bergetar dan hati semua orang ikut bergetar. Raja Kalajengking, tolong bantu saya membunuh seseorang. Lengan Faisal Jin masih berdarah. Tapi rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebencian di hatinya. Dia tidak segan-segan mengundang Raja Kalajengking beracun demi membunuh Louis Lu dan mengubur Karin Chu hidup-hidup. Kamu memintaku untuk membunuh seseorang. Raja Kalajengking beracun mendengus marah. Saya telah menganugerahi keluarga jin kalian dengan kekuatan dan darah bangsawan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa membunuh seseorang yang berada di tahap energi refining. Apa gunanya keluarga kalian terhadapku? Setelah Raja Kalajengking beracun muncul, semua orang berlutut dengan penuh hormat. Hanya dua orang yang tidak berlutut. Mereka sangat tidak sopan. Raja Kalajengking beracun tentu saja memperhatikan mereka. Raja Kalajengking juga menebak Faisal Jin ingin memintanya untuk membunuh salah satu dari kedua orang itu. Namun, baik pemuda bertopeng maupun gadis itu, Raja Kalajengking hanya merasakan tahapan energi pemurnian dari mereka.
Keluarga totem yang agung bahkan tidak bisa menghadapi seseorang dari tahap energi pemurnian. Bahkan harus mengundang binatang totem raksasa. Bagi Raja Kalajengking, ini adalah sebuah penghinaan. Raja Kalajengking memiliki alasan untuk meragukan apakah keluarga Jin cukup memenuhi syarat untuk terus menjadi pelayannya. Apakah harus mengambil kembali kekuatan darah bangsawan mereka dan mencari keluarga lain? Melihat Raja Kalajengking sangat marah, Faisal Jin buru-buru menunjuk ke arah Louis Lu dan menjelaskan dengan ketakutan, "Raja Kalajengking, saya baru saja bertarung melawan orang ini. Kekuatannya lebih dari tahap energi pemurnian. Jangan membuat alasan atas ketidakmampuanmu." Kata-kata Raja Kalajengking beracun sekali lagi membuat Faisal Jin patah hati. Tidak peduli apa alasannya. Kamu sudah mengganggu istirahatku. Dua manusia rendahan ini harus mati. Namun, keluarga Jin juga harus memahami harga yang harus kalian bayar karena telah memanggilku. Setelah melontarkan kalimat tersebut, beberapa tentakel yang terbentuk dari pasir tiba-tiba ditembakkan dari penghalang pasir di sekeliling dan langsung menjerat beberapa anggota keluarga Jin yang sedang berlutut di tanah. Diikuti dengan suara jeritan, tubuh orang-orang ini berubah menjadi kabut darah dalam sekejap, bersambung.